Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noviani Dia Safitri. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis keragaman ANOVA dan uji lanjut Duncan. Untuk data yang saya akan analisis berupa rancangan acak kelompok lengkap, berupa data produksi gandum kuintal per hektar dengan 3 perlakuan dan 9 replikasi dan mendapatkan 27 blok. Lalu di samping atau di bagian kanan ini merupakan rumus-rumus pada ANOVA rancangan acak kelompok. Tentunya kalian juga bisa melihat atau mendownloadnya atau mencarinya di Google atau rumus-rumus lainnya. Lalu untuk perhitungan ANOVA-nya sendiri ada FK. FK ini merupakan faktor kurasi sama dengan GT kuadrat dibagikan dengan T dikalikan dengan R, atau bisa juga dengan rumus yang dibantu dengan Excel, sehingga ini mempermudah dan mempercepat. GT ini merupakan gram total diakar kuadratkan dan dibagi dengan mengalihkan perlakuan dan replikasi. GT ini diperoleh dari 27 plot, lalu dikalikan dan dikuadratkan dibagikan dengan jumlah plotnya, sehingga memperoleh hasil 44.189,6033. Untuk JK totalnya sendiri, ini JK total ini ada rumusnya, yaitu sigma Y. Bisa dilihat juga dari rumus ini, atau bisa juga dengan manual, yaitu dengan 27 plotnya tersebut dikuadratkan, dijumlahkan, dikurangi FK, atau dengan bantuan rumus dari Excel, sehingga memperoleh hasil 3101,0267. Lalu untuk JK perlakuannya sendiri, diperoleh dari total 3 varietas 375,50 dikuadratkan sampai dengan 311,30 dibagi dengan replikasi dikurangi FK, atau bisa dibantu dengan penggunaan rumus yang ada di Excel, menghasilkan 514,6400. Lalu untuk JK replikasinya, yaitu dari total 9 replikasi tersebut dikuadratkan lalu dijumlahkan dan dibagikan dengan jumlah perlakuan dikurangi dengan FK, atau bisa juga dengan rumus Excel, dan menghasilkan 532,0533. Untuk selanjutnya adalah JK error. JK error ini diperoleh dari JK total yang dikurangi dengan JK perlakuan dikurangi dengan JK replikasi, sehingga memperoleh hasil 2051,3333. Lalu untuk perhitungan ke tabel ANOVA-nya, sumber keragaman dipengaruhi oleh replikasi, perlakuan, error atau galat. Untuk mencari DB replikasi dapat menggunakan rumus R-1, yaitu 9 kurangi 1, 8. Lalu untuk DB perlakuan T-1 mendapatkan 3. Lalu DB galat R-1 dikalikan dengan T-1 sehingga memperoleh 16. Lalu dari total dari DB replikasi hingga DB galat dijumlahkan sehingga memperoleh hasil 26. Untuk jumlah kuadrannya sendiri tadi sudah dicari, sehingga langsung memasukkan dan menotal. Lalu untuk kuadran tengah ini diperoleh dari untuk replikasi, yaitu JK replikasi dibagi dengan DB replikasi, sehingga memperoleh hasil 66,8817. Untuk kuadran tengah dari perlakuan, jumlah kuadran perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Lalu untuk kuadran tengah galat, jumlah kuadran galat dibagi dengan DB galat. Lalu untuk F hitung sendiri, F hitung untuk replikasi ini dihitung dengan KT replikasi atau kuadrat tengah replikasi dibagi dengan KT error atau galat. Lalu untuk F hitung perlakuan, yaitu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah error. Lalu untuk F tabel 5% dan F tabel 1% ini dihitung menggunakan rumus seperti yang ada di formula ini, sama dengan FIN 0,05, sebab yang kita hitung itu 5% sehingga memasukkan 0,5. C30 ini
merupakan DB replikasi dan ini merupakan DB galat, sehingga memperoleh hasil 2,5911. Lalu untuk F-stabil 5%-nya sama rumusnya, tinggal mengganti DB perlakuannya sehingga memperoleh hasil 3,6337. Untuk F-stabilnya sendiri sama, memasukkan rumus seperti F-stabil 5%, namun untuk 0,05-nya diganti menjadi 0,01. Untuk selanjutnya adalah perhitungan CV. Perhitungan CV ini rumusnya adalah akar dari KT error dibagi dengan rata-rata dikalikan dengan 100%. Untuk KT errornya sendiri ada 128,21 dibagi dengan 40,46 dikalikan 100% sehingga memperoleh hasil 27,99%. Jadi dari tabel ANOVA tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa F hitung baik dari pelakuan dan replikasi itu kurang dari F-stabil 5% dan F-stabil 1%, sehingga NS berbeda tidak nyata. Untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan uji Duncan. Uji Duncan ini biasanya digunakan untuk data yang berbeda nyata. Namun kali ini saya mencoba untuk uji Duncan biasanya digunakan untuk pengujian data yang berbeda sangat nyata. Namun kali ini saya akan mencoba di data yang tidak berbeda nyata. Uji Duncan sendiri rumusnya ada DMRT alfa sama dengan R P V alfa akar dari KTG dibagikan dengan R. Untuk DB galatnya sendiri ada 16 R-nya ini ulangan, ada 9 atau replikasi. Untuk nilai jaraknya ini dapat diperoleh atau dapat lihat dari tabel Duncan. Di sini ada 3 perlakuan sehingga dimulai 2 dan 3. Untuk nilai jaraknya ada 2,998 dan 3,14. Untuk KTG-nya sendiri 128,21. Untuk ulangannya sendiri ada 9 sehingga DMRT 5% pada 3 atau pada 2 tabel Duncan ini ada 11,31 dan 11,85. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah menyusun nilai rata-rata dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk ini data yang sudah terurut. Untuk perlakuan yang terkecil hingga terbesar dimulai dari C 34,59, A 41,72 dan B 45,05. Lalu selanjutnya adalah pemberian tanda. Pemberian tanda ini digunakan untuk mengetahui rata-rata kurang dari rata-rata dijumlahkan dengan DMRT. Untuk yang pertama adalah rata-rata 34,59 kurang dari 45,9, yaitu dikasih tanda A. Untuk seterusnya pun berhubung rata-rata dari perlakuan C, A, B ini kurang dari 45,9, maka dari ketiga perlakuan tersebut dikasihkan tanda A, A, A. Lalu untuk yang ke rata-rata plus DMRT ini 53,57 dan dari ketiga rata-rata tersebut juga kurang dari 53,57 sehingga dari rata-rata pertama hingga ketiga memperoleh tanda B, B, B sehingga dari ketiga rata-rata tersebut memperoleh tanda A, B, A, B, A, B. Lalu data diurutkan kembali mulai dari pelakuan A, B hingga C sehingga memperoleh 41,06 AB, 45,0 AB dan salah 41,72 seharusnya AB,
lalu 45,05, 34,59 AB. Sehingga kesimpulan dari uji Duncan ini adalah dari perlakuan atau rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama, maka tidak berbeda nyata pengaruhnya menurut GMRT 5%. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya masih belajar. Mungkin kalau ada salah-salah kata bisa diperbaiki, salah kata ataupun salah penjelasan bisa membantu saya. Terima kasih. Saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.